kepinginnya itu merekrut yang anak-anak putus sekolah yang sekiranya ya mau nggak mau karena sudah putus sekolah itu susah kalau memang tidak kita rangkul kan gitu. Karena sekolah aja sudah nggak mau kan, ya mau nggak mau kan nanti belakangnya kan itu. Nah, salah satunya saya sudah mulai ke situ. Tapi banyak karyawan-karyawan ini memang saya lihat ya juga dari orang-orang yang kiranya ekonomi pas-pasan juga orang tuanya seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiono, owner mie ayam Tunggarasa, atau yang sekarang saya rubah menjadi mie ayam Kobar Jaya SD Ungaran, Gontokusuman, yang letaknya di Jalan Ungaran dan juga Jalan Serma Taruna Ramli karena dulu jalannya Ungaran. Saya merintis usaha ini dari tahun 2002 di sini untuk melaksanakan kegiatan. Karena merintis jualannya ini di jalan ini tahun 2002. Sebelumnya saya memang sudah jualan keliling dari tahun 1997 ya, 97. Memang pertama saya ikut yang namanya dulu bos mie ayam gitu, orang Wonogiri. Itu yang pertama dari tahun 90 ke 93 itu saya ikut 3 tahun. Terus 93 sampai 94 pindah orang, masih saudara, kebetulan masih saudara juga saya ikut. Akhirnya saya bisa meramu mie dan bikin mie-nya sendiri. Setelah itu tahun 95 saya awal 95 itu saya bisa merintis untuk membuat mie sendiri dan bikin gerobak sendiri. Bikin gerobak sendiri pun ada proses. Waktu itu 95 akhir, di bulan Oktober November itu baru bisa bikin gerobak satu dan bisa bikin mie sendiri. Saya memang dulunya memang di Wonogiri itu masih sekolah dan ke Jogja ini tujuan juga mau sekolah, mau melanjutkan. Nah, akhirnya saya sudah di Jogja ini sudah saya rasa enak, sudah saya rasa nyaman dan usaha sudah bisa diterima oleh masyarakat banyak. Nah, itu kan mau nggak mau dengan adanya ekonomi yang dulunya masih tergantung pada orang tua, saya harus bisa mandiri. Dan mengingat masih adik-adik saya masih banyak karena saya masih punya adik 3 kan gitu. Saudara saya 5, saya nomor 2. Nah, itu saya maksud itu untuk bagaimana saya harus usaha sendiri dan bisa menghidupi adik-adik 3 saya. Dan karena nun sewu waktu itu ibu tinggal sendirian. Tinggal sendirian dan ibu cuma ya alhamdulillah bisa ke pasar, itu seperti itulah. Saya berpikir bahwasanya adik-adik masih banyak kan, nun pangapunten, supaya pendidikannya bisa minimal tercover. Saya sebagai peran mewakili bapak, itu bagaimana kakak saya ini bisa dilihat oleh adik-adik saya seperti itu. Kita itu untuk produk ya, misalnya kita bikin produk mie itu kan dari ikut orang membuat sendiri itu kan banyak problem. Dari segi ramuan resep itu aja sangat bingung saya waktu itu. Nah, saya belajar terus dan saya sering tanya dengan teman-teman. Nah, dengan adanya resep obat itu ternyata ketemu sebenarnya resep obat mie fresh itu cuma garam dapur dan waktu itu kunyit ya, garam dapur dan kunyit untuk karena ada seneng yang agak kuning. Nah, itu
Dan sekarang tinggal kita garam dapur aja, garam dapur untuk bikin mie itu. Tidak ada obat-obatan atau yang dari kimia, tidak ada. Untuk pembuatan mie memang kita perlu bahan baku. Yang pertama bahan baku yang pilihan, yang tadi saya sudah matur proteinnya itu di atas 11, yang sekiranya nanti glutennya itu tinggi, nanti dibikin mie itu bisa kenyal, bisa lentur, dimakan pun nanti bisa terasa mengena gitu loh. Nah, itu setelah itu kita memiliki bahan baku tepung terigu, terus kita memiliki adonan itu dengan kapasitas satu sak itu 25 kilo. Kita masukkan ke adonan, kita beri resep obat tadi dari garam dapur dan kunyit kalau ingin kuning kan seperti itu kita masukkan ke situ, kita adoni. Kita dengan masukkan ke adonan itu kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk pengadonan satu sak atau 25 kilo itu. Setelah itu kita ambil, setelah kita ambil itu dalam adonan itu kita rasa sudah kalis ya, sudah kalis itu sudah campur, sudah bagus teksturnya. Setelah kita ambil, kita istirahatkan kurang lebih 5 sampai 10 menit. Setelah sampai 10 menit kita ngadoni yang kedua seperti itu. Adon seperti itu 5, kita menunggu 10 sampai 15 menit lagi kita ngadoni. Itu selesai adon yang kedua. Adon yang pertama tadi kita masukkan ke press, ke penggilingan. Nah, setelah kita giling itu, penggilingan itu ya kurang lebih kita penggilingan dalam satu sak atau 25 kilo itu 5, 6, 7, 8 kali. 8 kali finishing menjadi mie karena di pengepresan itu 6 sampai 7. Terus nanti yang untuk ke-8 kalinya nanti pemotongan. Nah, itu sudah jadi mie seperti itu. Nanti sore sudah pada pesan, paginya sudah kita bikinkan, nanti tinggal kita timbangi, kita siapkan. Tinggal ngambil. Inovasi yang saya jalani di sini karena saya juga bisa melaksanakan kegiatan ini, jualan ini dengan melihat situasi. Setiap saya melihat mie ayam kok cuma seperti itu. Walaupun saya jualan, kalau hari Minggu itu saya tetap tutup. Hari Minggu itu tutup. Nah, hari Minggu itu tutup, saya kadang keliling mie ayam yang mana yang saya lihat. Saya pun jualan mie ayam kalau berlibur atau kemanapun saya beli mie ayam. Saya jualan mie ayam sendiri. Kalau saya pergi kemanapun saya beli mie ayam. Pertama saya pengen merasakan seperti apa, prosesnya juga seperti apa. Nah, setelah itu kok mie ayam itu dari ujung sana ke ujung sana, dari wilayah sini ke wilayah sana, itu kok seperti itu terus. Nah, akhirnya saya punya inisiatif dengan adanya mie warna. Mie warna itu warnanya juga warna sehat, warna alami, warna organik, yaitu warnanya juga pakai sayur. Memang harapan saya sampai sekarang ini memang belum bisa terpenuhi. Maksud saya itu ya memang berinovasi, berjualan mie ayam ini, kepinginnya itu merekrut yang anak-anak putus sekolah, yang sekiranya ya mau nggak mau karena sudah putus sekolah itu susah kalau memang tidak kita ranggul kan begitu. Karena sekolah aja sudah nggak mau kan, ya mau nggak mau kan nanti belakangnya kan itu. Nah, salah satunya saya sudah mulai ke situ. Tapi banyak karyawan-karyawan ini memang saya lihat ya juga dari orang-orang yang kiranya ekonominya pas-pasan juga, orang tuanya seperti itulah. Ya alhamdulillah kita prinsip kenapa tidak. Ini juga kita makan sendiri,
kita ya kepengen sehat, tidak ada gangguan apapun. Mau tidak mau, yang namanya makanan itu bila mana bisa dimakan oleh orang lain, dirasakan oleh lidah orang lain, kita sendiri bisa merasakan, dan itu pun aman orang lain, kenapa tidak aman kepada kita sendiri? Itu yang saya rasakan seperti itu. Dan alhamdulillah kita menjaga produk dengan kesehatannya, menjaga pelayanannya, menjaga dengan stabilitas masalah rasa, masalah kesenangan atau keinginan orang atau konsumen kan seperti itu ya Mas. Ya oke teman-teman yang kiranya akan berusaha mie ayam, yang pertama misalnya mau jualan menjadi penjajah, monggo saya menyediakan gerobak lengkap siap untuk jualan dan menyediakan mie segarnya. Monggo mampir di outlet saya di Kota Baru, depan SD Ungaran Kota Baru, WA atau nomor telepon 0821 38 28 4778. Itu monggo nanti teman-teman yang mau jualan bisa, yang mau membeli mie ayam, mau makan di outlet saya, silahkan. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.